Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang kembali di pertemuan keempat mata kuliah evaluasi pembelajaran PPKN. Setelah sebelumnya kita membahas teknik tes dalam penilaian, kali ini kita akan fokus pada teknik non-tes, yaitu teknik penilaian yang tidak menggunakan tes tertulis atau lisan. Teknik non-tes sering digunakan untuk menilai aspek afektif dan psikomotorik siswa, terutama dalam pembelajaran PPKN, di mana sikap dan perilaku peserta didik menjadi satu hal yang penting untuk dinilai. Mari kita mulai dengan memahami makna teknik non-tes dan ragam instrumen yang bisa kita gunakan. Teknik non-tes adalah teknik penilaian yang tidak melibatkan soal atau ujian secara langsung. Teknik ini biasa digunakan untuk menilai sikap, minat, motivasi, keterampilan sosial, serta aspek non-kognitif lainnya yang tidak dapat diukur hanya dengan angka-angka. Menurut Zainal Arifin, 2013, teknik non-tes sangat cocok untuk mengevaluasi proses belajar dan bukan hanya hasil akhir pembelajaran, karena mengukur perilaku dan sikap siswa secara menyeluruh selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam konteks PPKN, teknik non-tes dapat digunakan untuk menilai penerapan nilai-nilai Pancasila, keterlibatan siswa dalam kegiatan kewarganegaraan, serta cara mereka berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekolah atau masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Terdapat beberapa ragam instrumen non-tes yang sering digunakan dalam penilaian, yaitu sebagai berikut. 1. Observasi. Observasi adalah teknik non-tes yang digunakan untuk mengamati perilaku dan sikap siswa secara langsung. Penilaian dilakukan dengan mencatat apa yang dilihat oleh guru atau penilai selama proses belajar berlangsung. Contoh dalam PPKN, guru mengamati bagaimana siswa berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok yang membahas topik demokrasi dan apakah mereka menunjukkan sikap saling menghargai dalam musyawarah. 2. Wawancara. Wawancara adalah metode di mana guru atau penilai berbicara langsung dengan siswa untuk mendapatkan informasi tentang sikap, pemahaman, atau motivasi mereka terhadap pembelajaran. Contoh dalam PPKN, guru melakukan wawancara dengan beberapa siswa untuk mengetahui pemahaman mereka tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah instrumen non-tes yang digunakan untuk mengumpulkan data dari siswa melalui serangkaian pertanyaan tertulis. Angket bisa digunakan untuk menilai minat, sikap, atau motivasi siswa terhadap pembelajaran. Contoh dalam PPKN, guru menyebarkan kuesioner kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana mereka merasa termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan sosial di sekolah sebagai wujud penerapan nilai Pancasila. 4. Penilaian diri, self-assessment. Penilaian diri adalah teknik di mana siswa menilai kemajuan dan sikap mereka sendiri terhadap proses pembelajaran. Ini membantu siswa menjadi lebih reflektif dan bertanggung jawab atas perkembangan diri mereka. Contoh dalam PPKN, siswa diminta untuk menilai seberapa sering mereka menerapkan nilai-nilai gotong royong atau demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di rumah atau di sekolah. 5. Penilaian antar teman, peer assessment. Dalam penilaian antar teman, siswa saling menilai satu sama lain. Penilaian ini sering digunakan dalam kegiatan kelompok untuk menilai bagaimana siswa bekerja sama dan berpartisipasi secara adil. Contoh dalam PPKN, setelah menyelesaikan proyek kelompok, siswa diminta menilai kontribusi teman-teman mereka dalam menyelesaikan proyek tersebut. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sama halnya dengan teknik tes, teknik non-tes juga harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu agar hasil penilaiannya valid dan dapat dipercaya. Berikut beberapa kaidah penting dalam penilaian non-tes menurut Ari Kunto. 1. Validitas. Instrumen non-tes yang valid harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, jika kita ingin mengukur sikap siswa terhadap nilai-nilai Pancasila, maka pertanyaan atau observasi harus fokus pada indikator sikap tersebut. 2. Reliabilitas. Instrumen non-tes harus reliabel, artinya hasilnya konsisten ketika digunakan oleh penilai yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Instrumen yang reliabel menghasilkan data yang bisa dipercaya dari waktu ke waktu. 3. Objektivitas. Meskipun teknik non-tes seringkali melibatkan penilaian kualitatif, objektivitas tetap harus dijaga. Guru harus menggunakan panduan yang jelas dan terukur saat melakukan penilaian agar hasilnya tidak dipengaruhi oleh bias pribadi. 4. Kepraktisan. Instrumen non-tes harus mudah digunakan dan tidak memerlukan waktu atau usaha yang terlalu banyak. Misalnya, observasi harus dirancang agar bisa dilakukan secara efisien selama proses pembelajaran berlangsung. 5. Ketepatan waktu. Penilaian non-tes harus dilakukan pada waktu yang tepat, terutama saat siswa menunjukkan perilaku atau sikap yang ingin diukur.
Ini memastikan hasil penilaian sesuai dengan kondisi siswa saat itu. Rekan-rekan mahasiswa, terus bagaimana kita mengembangkan instrumen non-tes? Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan instrumen non-tes yang sesuai dengan kaidah. 1. Menentukan tujuan penilaian. Langkah pertama adalah menentukan apa yang ingin dinilai. Misalnya, dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, kita bisa menilai sikap siswa terhadap nilai-nilai kebangsaan atau perilaku sosial mereka di kelas yang sesuai dengan nilai Pancasila. 2. Menentukan instrumen yang tepat. Setelah tujuan ditentukan, pilihlah instrumen yang sesuai. Apakah observasi, wawancara, atau angket? Setiap instrumen memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. 3. Menyusun indikator penilaian. Setiap instrumen non-tes harus didasarkan pada indikator penilaian yang jelas. Indikator ini membantu penilai untuk fokus pada aspek yang ingin diukur, misalnya, jika kerjasama dalam kelompok, atau jika kemampuan mendengarkan pendapat orang lain. 4. Mengembangkan instrumen. Susunlah instrumen penilaian, seperti rubrik observasi, daftar pertanyaan untuk wawancara, atau angket dengan pertanyaan tertutup atau terbuka. Pastikan instrumen sesuai dengan kaidah validitas, reliabilitas, dan objektivitas. 5. Melakukan uji coba instrumen. Sebelum digunakan, uji coba instrumen pada sekelompok siswa untuk melihat apakah indikator dan item yang digunakan sudah bisa mengukur sikap atau perilaku yang diinginkan. 6. Revisi dan penggunaan instrumen. Berdasarkan hasil uji coba, revisi instrumen jika diperlukan. Setelah revisi, instrumen siap digunakan dalam proses pembelajaran untuk menilai sikap atau perilaku siswa. Rekan-rekan mahasiswa. Sebagai penutup, teknik non-tes adalah alat yang kuat untuk menilai sikap dan perilaku siswa secara holistik. Dengan menggunakan instrumen non-tes yang tepat, kita bisa memahami lebih dalam tentang perkembangan siswa yang tidak selalu bisa diukur dengan angka. Ingatlah bahwa penilaian non-tes adalah kesempatan untuk mengenal siswa lebih baik dan memberikan umpan balik yang membangun bagi perkembangan sikap dan perilaku siswa. Teruslah belajar dan mengembangkan keterampilan dalam penilaian non-tes, karena menjadi pendidik bukan hanya tentang memberikan nilai, tetapi juga tentang membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan terus berinovasi. Salam sehat dan sukses selalu buat rekan-rekan semua. Wassalamualaikum.